Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu akhir pekan kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Ma'arif Institute menggelar prosesi peluncuran buku fikih kebinekaan yang diikuti dengan diskusi publik yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Silahkan teman-teman panitia untuk bisa membantu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ma'arif Institute meluncurkan buku fikih kebinekaan karya Wawan Gunawan Abdul Wahid, Ketua Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Dalam acara ini hadir sebagai keynote speaker Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan dua pembicara lainnya, yaitu Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Sekretaris Dewan Syariah PKS Bukhari Yusuf. Saya mendengar ada. Dalam acara ini, ketiga narasumber yang hadir mendiskusikan paham dibalik pembuatan buku ini, di mana Wawan Gunawan Abdul Wahid selaku penulis buku ini mengatakan, jika buku ini berisi pandangan mengenai sikap umat Islam terhadap perbedaan, salah satunya mengenai pandangan Islam terhadap pemimpin non-Muslim. Merujuk pada Allah mendukung sebuah pemerintahan negara daulah yang adil sejahtera meskipun pemimpinnya non-Muslim. Sebaliknya, Allah tidak mendukung pemerintahan negara yang despotis, yang korup, yang zalim meskipun pemimpinnya Muslim. Sorry menyebutkan kalau memang dalam buku fikih kebinekaan ini menjelaskan jika kesetaraan hak tidak dibatasi oleh perbedaan identitas dan latar belakang seperti misalnya gender, strata sosial, agama, dan etnis. Hal ini dicontohkan oleh beberapa tokoh pemimpin non-muslim yang dapat memimpin dengan baik dan amanah. Misalnya saja Basuki Cahayapurnama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan juga Halija Marding di Minahasa, seorang minoritas muslim yang menjadi kepala desa di daerah yang mayoritasnya non-muslim. Noviani Nuraini, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menerima kunjungan sejumlah perwakilan Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Kunjungan ini ditengarai untuk menjalin silaturahim dalam rangka mempererat hubungan kedua organisasi Islam tersebut. Terpilihnya Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar mendapat sambutan dari pihak-pihak yang sebelumnya telah menjalin kerjasama. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kedatangan perwakilan Hizbut Tahrir ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Pada era kepemimpinan sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan Muhammadiyah. Salah satunya, yakni pernah melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Migas dan masalah-masalah lain yang menyangkut kemaslahatan umat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HTI mengatakan, kepemimpinan baru Muhammadiyah akan membawa Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang lebih sukses dan bermaslahat bagi masyarakat. Insya Allah kepemimpinan di dalam organisasi keislaman itu ditentukan, satu tentu oleh pemimpinnya, dua oleh organisasinya, tiga oleh aturan keorganisasian tersebut, dan kami melihat insya Allah dalam kepemimpinan yang baru ini Muhammadiyah akan lebih maju, akan lebih baik, lebih sukses, dan lebih bermaslahat bagi Islam insyaallah. Munculnya konflik-konflik keagamaan menjadi sorotan penting bagi kedua organisasi ini. Hubungan Hizbut Tahrir dan Muhammadiyah diharapkan dapat terjalin lebih baik, sehingga mampu menjalin kerjasama khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Mela Oktaviania Nantur, Umi Fadilah memberitakan dari Jakarta. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Ani Kumar Nayar. Pertemuan ini ditengarai membahas kerjasama Muhammadiyah dan Singapura khususnya di bidang pendidikan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menerima kunjungan dari Dubes Singapura untuk Indonesia, Ani Kumar Nayar. Berawal dari hubungan antar pemerintah Singapura dan Indonesia yang sangat baik, pemerintah Singapura ingin membina hubungan orang per orang antara Singapura dan Indonesia melalui Muhammadiyah. Sebab hal itu menjadi akar dari kelangsungan hubungan ini ke depannya. Untuk itu dalam kunjungannya, Dubes Singapura ingin mengajak Muhammadiyah untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelajar Indonesia dan Singapura agar meningkatkan pengertian antara satu sama lain. Untuk sementara proyeknya exchange ya, student exchange antara students yang ada di Singapura maupun yang ada di Indonesia di bawah Muhammadiyah itu untuk membantu saling increase pengertian antara both sides ya, exposure juga untuk teman-teman yang ada di Singapura, bagaimana young people apakah mereka punya objektifnya, tujuannya, what do they want to do in life di negara-negara lain. Ani pun menambahkan dirinya menilai Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat penting dan dia berharap Muhammadiyah dapat memberikan contoh positif untuk mengajak semua masyarakat dapat bekerja sama dengan baik tanpa memandang agama dan etnisitas. Noviani Nuraini, Avindiari memberitakan dari Jakarta. Sebanyak 399 jamaah haji kloter pertama yang berasal dari Medan dan Labuan Batu, Sumatera Utara telah diberangkatkan pada Jumat 21 Agustus 2015. Sebanyak 399 jamaah calon haji kloter pertama diberangkatkan Jumat siang dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Jamaah kloter pertama itu sudah memasuki asrama haji pada Kamis untuk proses administrasi keberangkatan. 7 embarkasi dari seluruh Indonesia memberangkatkan kloter pertamanya pada Jumat 21 Agustus 2015. Masing-masing embarkasi Medan, Jakarta, Makassar, Padang, Solo, Lombok, dan Balikpapan. Seluruh pemberangkatan dari 7 embarkasi ini langsung menuju Madinah. 2 embarkasi lainnya, Banjarmasin dan Banda Aceh, baru akan memberangkatkan kloter pertamanya pada 7 September mendatang. Pemberangkatan kloter kedua dari embarkasi Medan akan dilakukan pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2015, pukul 13.30 dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Untuk kloter kedua embarkasi Medan ini diberangkatkan jamaah dari Medan sebanyak 183 jamaah dan dari Padang Lawas Utara sebanyak 205 jamaah. Proses pemberangkatan jamaah calon haji dari embarkasi Medan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum selesainya visa haji. Dari beberapa sumber yang mengatakan ada sebanyak 1.225 visa haji asal embarkasi Medan yang belum selesai. Dari 1.225 visa haji itu, sebanyak 105 diantaranya merupakan kelompok terbang pertama embarkasi Medan yang berangkat pada Jumat kemarin. Informasi lain yang dikutip TVMU dari sumber petugas haji di Arab Saudi, saat ini cuaca di Arab Saudi cukup panas, yakni mencapai 49 derajat Celcius. Untuk itu kepada semua jamaah diminta untuk dapat mengantisipasi cuaca yang cukup panas itu dengan banyak mengkonsumsi air putih dan makan buah. Cara lainnya adalah untuk tidak banyak berada di alam terbuka. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci gelombang pertama dari 9 embarkasi di Indonesia langsung mendarat di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sedangkan untuk gelombang kedua mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2015 sedikit berbeda dengan pemberangkatan tahun 2014 lalu. Kali ini untuk pemberangkatan gelombang pertama, jamaah akan langsung mendarat di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Tahun 2014 lalu, sebagian jamaah gelombang pertama masih mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Perubahan lokasi pendaratan jamaah haji langsung ke Madinah sangat membantu jamaah. Bila mendarat di Jeddah, jamaah harus bermutasi dengan bus dari Jeddah ke Madinah yang memakan waktu 6 hingga 7 jam perjalanan.
Bandara Muhammad bin Abdul Aziz yang baru diresmikan pada bulan April 2015 lalu menempati area seluas 4 juta meter persegi dan dibangun dengan biaya 1,4 miliar dolar Amerika. Bandara baru di Madinah ini memiliki 16 gerbang yang langsung terhubung ke 32 jembatan menuju area di dalam bandara. Bandara ini memiliki 64 loket layanan penumpang. Tahun 2015, Indonesia akan memberangkatkan 168.800 jamaah yang terdiri dari 155.200 jamaah reguler dan 13.600 jamaah khusus. Dari 155.200 jamaah, 154.049 jamaah haji dan 1.151 adalah petugas haji. Pemberangkatan gelombang pertama yang langsung menuju Madinah berlangsung sejak tanggal 21 Agustus hingga 3 September 2015. Sedangkan pemberangkatan gelombang kedua berlangsung pada tanggal 4 sampai 17 September 2015. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemberangkatan jamaah haji Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua operator penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Garuda Indonesia tahun ini akan mengangkut 83.175 jamaah, sisanya diangkut Saudi Arabia Airlines. Garuda Indonesia akan menerbangkan 210 kelompok terbang menggunakan 11 pesawat, antara lain satu pesawat Boeing 777-300ER, 2 pesawat Boeing 747-400, 6 pesawat Airbus A330-300, dan 2 pesawat charter Boeing 747-400. Saiful Hadi dan Farhan, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena berita TVmu akhir pekan akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu Akhir Pekan. Badan Musyawarah Betawi menggelar acara bazar untuk menyambut Lebaran Betawi ke-8 yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat yang dibuka pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Lebaran Betawi tahun ini dianggap istimewa karena berdekatan dengan hari ulang tahun RI ke-70 dan diresmikannya Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan Betawi. Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, diselenggarakan di Lapangan Banteng selama 2 hari, mulai dari tanggal 22 Agustus hingga 23 Agustus 2015. Selain menjalin silaturahim sesama warga Betawi, dalam acara tersebut juga diadakan bazar. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum Bamus Betawi berharap kaum Betawi menjadi tuan di rumahnya sendiri, yaitu Jakarta, serta tetap menjunjung tinggi budaya Betawi bernafaskan Islam. Betawi punya nafasnya yaitu nafas Islam. Karena itu saya sampaikan Pak Wakil Gubernur dan Pak Majelis Tinggi, kalau di dalam agama kita ada 3 uhuwah Islamiyah, uhuwah Watoniyah, uhuwah Basariyah. Di Betawi saya tambah 1, uhuwah Betawiyah harus kita kumandangkan. Zainuddin juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta atas diresmikannya Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi yang menurutnya kini secara hukum Betawi telah diakui eksistensi dan keberadaannya. Selain mengangkat makanan khas Betawi seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi, dalam bazar yang diadakan Bamus juga terdapat stand setiap wilayah yang menampilkan kekhasan setiap wilayah yang ada di Jakarta. Umi Fadilah, Afindiari memberitakan dari Jakarta. Selain itu, pertunjukan ondel-ondel juga turut menyemarakan Lebaran Betawi 2015. Boneka raksasa asal Betawi ini menghiasi sudut-sudut Lapangan Banteng Jakarta dengan warna dan corak yang beragam. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok
Lebaran Betawi 2015 yang diselenggarakan pada 22 dan 23 Agustus 2015 berlangsung meriah. Terdapat banyak kesenian yang ditampilkan seperti gambus, gambang kromong, dan ondel-ondel. Bagi penduduk Jakarta, rasanya tak asing mendengarkan lantunan musik ondel-ondel dan melihat tariannya. Boneka yang menyerupai manusia ini terbuat dari anyaman bambu dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Boneka ini dimainkan oleh manusia dengan memikul boneka tersebut. Musik pengiring pertunjukan ondel-ondel terdiri dari beberapa alat musik seperti kempul, gendang, dan sukong. Ondel-ondel biasanya berpasangan dan diletakkan di depan pintu masuk. Bagi seniman ondel-ondel sendiri, ondel-ondel merupakan kesenian yang unik dan menjadi ikon kota Jakarta. Salah seorang seniman ondel-ondel mengaku bangga dengan kesenian ini, serta bangga dapat melestarikannya sebagai generasi penerus. Festival kesenian seperti ini dinilai baik karena dapat menjadi wadah bagi para seniman untuk memperkenalkan serta melestarikan ondel-ondel yang kini sudah jarang ditemui. Di beberapa wilayah di Jakarta, ondel-ondel justru digunakan sebagai alat mengamen dan memadukannya dengan musik modern. Para seniman ondel-ondel berharap ondel-ondel dapat lebih maju dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya kaum Betawi namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan peran pemerintah daerah untuk memajukan kesenian ondel-ondel. Mela Oktaviani Anantur, Rizky Azizah memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama merencanakan Jakarta Islamic Center sebagai tujuan wisata religi. Komitmen ini diperkuat dengan dikucurkannya dana sebesar 11 miliar rupiah. Jakarta Islamic Center atau GIC akan dijadikan tujuan wisata religi di ibu kota. Saat ini Pemkot DKI Jakarta telah dibentuk unit pengelola teknis atau UPT GIC sebagai langkah pengembangan. Untuk itulah dana sebesar 11 miliar dikucurkan. Rencana ini sebagai langkah pengembangan wisata di Jakarta sebagai role model daerah lain. Rencana pengembangan GIC ini juga telah didiskusikan dengan Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri Pariwisata Arif Yahya. Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa ikon Betawi adalah keislaman. Untuk itulah dirinya akan memberikan kemudahan akses menuju Islamic Center melalui transportasi yang nyaman bagi wisatawan yang akan belajar tentang Islam. Selain Islamic Center, Gubernur DKI Jakarta juga akan membangun pasar rakyat sebagai salah satu wisata kuliner dan cenderamata. Dengan pengembangan wisata ini akan menaikkan devisa negara dan memperbaiki pelemahan rupiah menjadi lebih baik. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah harga daging ayam sempat mencapai Rp38.000 per kilogram setelah Hari Raya Idul Fitri, kini harga daging ayam di Yogyakarta berkisar antara Rp34.000 per kilogram. Harga daging ayam di kota Yogyakarta berkisar Rp34.000 per kilogram. Harga daging ini turun sekitar Rp4.000 daripada beberapa hari setelah Lebaran. Pedagang pasar tradisional di Yogyakarta menjelaskan bahwa sebelum Lebaran harga ayam berkisar di posisi Rp32.000. Pedagang pun menjelaskan bahwa saat ini pembeli daging ayam berkurang. Hal ini tentu saja berdampak pada keuntungan pedagang ayam. Anda berapa, Bu? 34. Oh, 34. Kemarin pas Kemarin Pak Lebaran, sebelum Lebaran 32. terus sudah Lebaran
Sudah lebaran 38, 36, 37, sekarang 34. Pembelinya gimana, Bu? Pembelinya ya nggak apa-apa, ya boleh biasa. Ini berkurang atau bertambah? Oh sekarang kurang pembelinya. Oh, gitu. Pedagang berharap agar daging ayam kembali pada harga normal berkisar antara Rp26.000 sampai Rp28.000. Zimulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana karena berita TV-mu akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu akhir pekan. Betawi merupakan salah satu suku yang terdapat di kota Jakarta. Suku ini memiliki beragam kebudayaan beserta makanan khas yang mampu menarik para wisatawan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi sejak 1970-an. Semula makanan yang terbuat dari campuran beras ketan, kelapa, dan telur hanya menjadi keisengan dari sekawan Betawi Menteng. Kerak telur merupakan warisan sejarah kota Jakarta, di mana dahulu Jakarta banyak ditumbuhi pohon kelapa yang sangat melimpah, hingga membuat Jakarta pada masa lalu dijuluki Sunda Kelapa. Makanan yang dimasak menggunakan arang ini dahulu menjadi makanan favorit di kalangan elit. Namun sekarang keberadaannya sulit dijumpai, khususnya di ibu kota Jakarta. Kerak telur bisa ditemui di tempat-tempat tertentu saja seperti Monumen Nasional, Kota Tua, atau event-event tertentu seperti Bazar Bamus Betawi. Makanan yang terbuat dari beras ketan putih dan telur masih banyak diminati masyarakat kendati susah didapat. Ditambah taburan udang sangrai, bawang merah goreng, dan bumbu yang dihaluskan berupa campuran kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula menambah cita rasa gurih dari kerak telur. Alfatoni Avindiari memberitakan dari Jakarta. Setelah informasi dari Semarak Lebaran Betawi tadi, kita beralih ke informasi terkait salah satu destinasi wisata favorit untuk pemirsa di rumah, yakni objek wisata air terjun Kedung Pedut, yang merupakan air terjun yang terkenal dengan pesona alam nan indah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu, bagi pemirsa yang sedang berlibur atau merencanakan liburan di Yogyakarta, air terjun ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk tujuan wisata Anda. Seperti apakah keindahannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.